Oke, ini hari pertama aku bikin renungan. Kenapa aku bikin renungan ini? Karena aku pengen belajar disiplin aja. Dan supaya aku bisa share setiap apa yang aku renungkan itu langsung gitu kan, nggak perlu dicatat kelamaan. Aku akan lakukan ini langsung, ini ya, langsung on the spot gitu kan. Aku nggak bikin catatan dulu. Oke, semoga memberkati. Kita akan mulai dari Kejadian ayat 1 sampai yang ke-5. Nah, di kali ini aku akan bahas tentang hari pertama penciptaan ya. Kita baca singkat aja dengan cepat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Oke, jadi kita akan bahas tentang hari pertama ini dulu ya. Mungkin banyak yang udah tahu ya bahwa hari pertama ini yang diciptakan adalah terang, langit, dan bumi gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat lagi gitu, kita mau lihat lebih detail, sebenarnya ada banyak detail-detail kecil yang kadang-kadang kita luput untuk renungkan gitu ya. Oke. Lalu yang pertama gitu kan, kita akan lihat dari poin pertama atau ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Di sini ada yang berbeda dengan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dengan Allah menciptakan terang. Apa yang beda? Di sini tidak dikatakan bahwa Allah berfirman. Gitu ya. Sedangkan untuk terang terus ciptaan-ciptaan yang lain Allah itu berfirman. Gitu ya. Jadilah, jadilah, jadilah. Tapi untuk langit dan bumi Tuhan tidak berfirman. Artinya Tuhan menciptakan itu belum tentu. Aku nggak bilang pasti, tapi belum tentu dari firman. Karena apa? Kita bisa lihat bahwa manusia pun dijadikan bukan hanya dari firman. Idenya benar difirmankan. Marilah kita jadikan manusia ini seturut dengan gambar kita dan lain sebagainya. Itu difirmankan. Tapi waktu prosesnya Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dengan tangannya sendiri. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang tidak Tuhan ciptakan itu hanya dari firman saja gitu. Oke. Itu salah satu detailnya ya dari ayat yang pertama. Lalu yang kedua, kan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Nah, di ayat yang kedua ini juga ada detail-detail yang aku temukan yang menurutku jarang banget dibahas juga gitu. Kita sering percaya bahwa yang diciptakan Tuhan pertama kali adalah langit, bumi, dan terang. Tapi kita bisa lihat di sini ya, ada sesuatu hal lain yang diciptakan di situ dan kita sering kali lupa sebut, yaitu samudra raya. Jadi langit, bumi, dan terang itu diciptakan, tapi di dalam bumi itu sudah ada air, sudah ada samudra. Jadi bumi waktu itu dipenuhi oleh air gitu kan. Nah, itu seringkali kita nggak nangkep sih. Jadi sebenarnya gitu kan, air dan tanah itu sudah ada di bumi jauh sebelum cahaya ada, sebelum terang ada gitu ya. Karena waktu itu masih gelap. Oke. Jadi kita bisa agak seru sih sebenarnya nih ya, merenungkan hal kayak gini. Tapi aku perlu kasih disclaimer dulu kalau menurut aku pribadi kitab Kejadian terutama yang bagian penciptaan ini tidak sepenuhnya bersifat kronologis gitu ya. Nanti kedepannya aku akan jelaskan alasan-alasannya dan ayat-ayat yang mendukung itu, tapi kita sampai di hari pertama dulu. Oke, kita akan lanjutkan di ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ini keren sih sebenarnya. Jadi ini kalau bisa bilang dalam sejarah dalam kitab Perjanjian Lama, ini adalah firman pertama yang dikeluarkan Tuhan gitu kan. Karena sebelumnya tadi nggak berfirman ya, nggak Tuhan berfirman gitu nggak. Tapi di sini kita ada kalimat berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi firman pertama yang keluar dari mulut Tuhan adalah jadilah terang. Ini aku jadi ingat tentang bagaimana Yesus digambarkan sebagai anak sulung Tuhan gitu kan. Tapi dia juga digambarkan sebagai dia yang dahulu adalah firman Allah gitu kan. Dia dulunya adalah firman Allah, dulunya bersama-sama dengan Allah. Tapi setelah itu dia turun ke bumi. Firman Allah bersama-sama dengan Allah turun ke bumi. Dan dia Yesus sendiri mengaku bahwa akulah terang gitu kan. Akulah terang. Dan dia juga menunjuk kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak terang.
Dan firman pertama yang keluar dari mulut Allah adalah jadilah terang. Ini menurutku bukan koinsiden ya, ini bukan kebetulan. Aku percaya ada sesuatu yang pengen Tuhan sampaikan di sini. Jadi disinilah terang pertama kali ada gitu kan, terang pertama kali terjadi. Kita lanjut dulu, nanti akan ada beberapa detil lain. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jelas ya. Ini konsep pertama gitu kan. Ini adalah konsep pertama tentang pemisahan. Sebelum ini tadi nggak ada pemisahan gitu kan. Langit dan bumi itu masih menjadi satu kesatuan gitu kan. Bukan berarti dia nempel, tapi kan langit itu sendiri kan sesuatu yang tidak berbentuk ya asli. Dia tidak bisa disentuh gitu kan. Tapi bumi adalah benda padat gitu ya. Oke, di sini konsep pemisahan pertama yaitu terang dan gelap, dan ini adalah konsep pemisahan yang dipakai dari awal sampai akhir, bahkan sampai sekarang gitu kan. Kita tahu bahwa ada cahaya, ada bayangan gitu kan. Ada terang, ada gelap. Kenapa lampu diciptakan, kenapa api dipakai, kenapa obor dinyalakan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa terang itu harus ada untuk mengimbangi adanya gelap supaya kita bisa melihat terutama gitu kan. Dan ya ada banyak hal lain. Tapi ini adalah konsep pemisahan pertama gitu kan, yang artinya Tuhan tuh dari awalnya sudah merencanakan bahwa ada hal-hal yang harus dipisahkan, yang tidak boleh disatukan. Bahkan di beberapa ayat ya, nanti kita akan bahasnya satu persatu, jadi kamu nggak pengen lompat ayat, tapi kita pasti pernah dengar bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Awalnya dari sini nih gitu kan, awalnya dari sini Tuhan sudah memisahkan itu dari awal. Jadi jangan otak-atik lah gitu. Itu sudah didesain Tuhan supaya nggak bersatu, kita mau pengen campur aja gitu kan, jangan gitu. Oke, dan yang kelima gitu kan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Oke, ini kita mengenal ini dengan konsep yang lebih real ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Percaya nggak percaya, tanpa ayat yang kelima ini kita nggak akan mengenal istilah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Karena ini konsep pertama kali konsep waktu diperkenalkan. Jadi kalau tadi ayat 4 tadi kita bisa artikan itu sebagai berbagai macam hal gitu kan. Karena aku bisa lihat, aku dapatkan rema ini dengan urutan yang ada, dengan kronologi yang ada, aku dapat remanya seperti itu. Tapi di ayat 5 ini Tuhan mencanangkan bahwa dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Kita tahu gimana bahayanya malam hari gitu kan, apalagi di alam liar. Bahkan sekarang di kota pun malam hari bahaya gitu kan. Sedangkan di siang hari itu menyimbolkan bagaimana segala sesuatu tindakan manusia itu terlihat, yang sebenarnya harusnya membuat orang itu sungkan atau enggan untuk melakukan kejahatan. Tapi ya manusia itu terlalu luar biasa ya, jadi mentalnya ya itulah. Tapi kita lihat di sini adalah konsep pertama kali konsep waktu diperkenalkan gitu kan. Ada gelap, ada siang, ada terang, jadi siang dan jadilah malam. Baru setelah itu ada kata-kata jadilah petang dan jadilah pagi. Nah sebelumnya nggak ada, karena nggak ada konsep waktu. Apalagi samudra raya dan bumi itu masih kosong, gelap. Ya kita tahu ya, kalau kita bayangin kita di dalam sebuah ruangan gelap gitu, kita nggak bisa bedain waktu, kita nggak bisa bedain time gitu kan. Nggak bisa bedain apakah ini sudah sehari, apakah 2 hari, apakah aku bahkan baru berapa menit di sini gitu kan. Itu konsep waktu belum ada. Tapi begitu ada terang hadir, kita mengenal konsep waktu. Dan dari situlah kita mulai bisa menghitung. Tapi kita nggak akan menghitung penciptaan itu berapa ribu tahun atau berapa miliar tahun. Itu bukan urusan kita. Nggak usah mencoba diri sendiri. Tapi kita tahu bahwa hari pertama itu menciptakan hal yang krusial gitu kan. Kenapa krusial? Kita lihat yang pertama tadi ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang pasti adalah fondasi bumi dan langit. Itu adalah 2 tempat yang menjadi fondasi berdirinya alam semesta saat ini gitu ya. Bumi tempat berpijaknya makhluk hidup, sedangkan langit tempat banyak hal itu bermuara. Oke, belum berbentuk dan kosong, tapi di situ ada samudra. Kenapa Tuhan menciptakan air lebih dulu? Ya. Oke, kita tahu sampai sekarang gitu kan, bahkan dalam berbagai macam agama, dalam berbagai macam ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa air itu adalah sebuah salah satu elemen terpenting di bumi. Coba bumi nggak ada air, kita nggak bisa hidup, gitu ya. Coba bumi nggak ada air, ya bumi hanya akan menjadi bongkahan batu gitu ya. Kita bayangkan ya, hanya isinya lava gitu kan, nggak ada air, nggak ada yang mendinginkan, cuma panas doang gitu kan. Karena kita tahu sendiri inti bumi seberapa panas gitu kan.
Tapi air itu yang di bagian atas dia mendinginkan sehingga dia menjadi keras dan bisa menjadi batu pijakan gitu. Oke, itu pentingnya. Jadi di sini Tuhan memberikan fondasi bagi secara physically dan juga fondasi untuk kehidupan makhluk hidup yang akan ada di situ ke depannya. Dan langit juga diciptakan gitu kan sebagai tempat apa? Kalau kita tahu tentang ini ya, tentang proses terbentuknya hujan, terus kita tahu juga tentang atmosfer, ozon dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu sudah dipersiapkan gitu ya. Oke, jadi ini di hari pertama seperti itu ya. Di hari pertama kita ketemu dengan langit dan bumi, ada samudra ternyata di sana yang sering kalian dilupakan. Jadilah terang, jangan lupainlah firman pertama Tuhan. Lalu konsep pemisahan gitu kan. Lalu setelah itu adalah konsep waktu. Dan ini hari pertama. Tapi ada satu hal sebelum akhiri yang saya tangkap di sini tentang Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Ini menimbulkan pertanyaan ya, karena kita semua tahu bahwa Allah itu maha mulia, maha kuasa, dan bahkan surga itu dipenuhi cahaya karena kemuliaan Tuhan. Nggak butuh lagi matahari, nggak butuh lampu. Tapi kenapa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air sementara kondisi sana adalah gelap? Kenapa tidak dibilang bahwa terang Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan membawa terang di atas bumi? Kan nggak gitu gitu. Roh Allah yang melayang-layang di atas air membawa cahaya yang baru, kan enggak gitu. Cahaya atau terang itu baru ada setelah difirmankan di situ. Nah, di sini aku jadi teringat tentang konsep Trinitas ya, tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita tahu bahwa Allah Bapa itu adalah Allah yang menciptakan, Allah Putra itu adalah Yesus Kristus sendiri yang menebus kita yang datang ke bumi. Sedangkan Allah Roh Kudus adalah Allah dalam wujud roh yang datang setelah Yesus naik. Yang jadi sebuah rema bagi di sini adalah apakah waktu Roh Kudus itu turun tiba-tiba dunia penuh dengan terang benderang gitu? Enggak gitu kan, enggak. Apakah waktu Roh Kudus turun dan memenuhi setiap anak-anak Tuhan itu, orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus, apakah lalu tiba-tiba seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan? Kan enggak. Karena apa? Karena roh itu bukan fisik. Roh itu adalah bentuk astral, yang artinya dia tidak bisa terlihat. Yang artinya kalau dia tidak bisa terlihat, dia tidak akan memancarkan apa-apa gitu kan, karena nggak kelihatan. Ya, di sini kita bisa lihat kenapa yang dikirim ke bumi bukan Allah Bapa sendiri yang turun, tapi Allah Roh Kudus. Karena kalau Bapa yang turun ya kita mati gitu kan, kita umat berdosa gitu kan. Tapi di sini kita lihat ya bahwa Roh Allah di sini adalah Roh Kudus itu sendiri gitu kan. Istilahnya kalau di sini bahasa kerennya mensurvei kali ya. Roh Kudus lagi turun survei bumi kayak apa ya habis diciptakan kayak gitu. Jadi kita bisa tangkap kenapa tidak ada sesuatu yang signifikan terjadi di situ, karena Roh Kudus itu tidak memancarkan sesuatu yang secara fisik terlihat gitu ya. Kan dia adalah roh yang melayang-layang, roh yang berhembus, roh yang begitu halus. Karena itu segala sesuatunya jadi make sense di sini gitu ya. Jadi itu rema yang aku dapat ya, tentang penciptaan, tentang hari pertama. Besok kita akan lanjutkan hari kedua ya. Hari kedua itu ya nanti kita akan bahas nanti. Jadi itu dulu untuk hari ini. Thank you yang sudah stay tune, semoga memberkati. Sampai jumpa di konten berikutnya. God bless you.